Pemirsa, peta konstelasi pemilihan presiden 2024 kian tergambar setelah Menko Polhukam Mahfud MD resmi mendampingi bakal calon presiden Ganjar Pranowo. Kini tinggal baca pres Prabowo Subianto yang belum mengumumkan pasangannya. Padahal duet Prabowo-Gibran sudah menguat selama beberapa waktu terakhir, ditambah putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan gugatan kepala daerah bisa menjadi capres-cawapres meski belum berusia 40 tahun. Benarkah Prabowo bimbang? Lalu sudahkah Ganjar tenang berdampingan dengan Mahfud MD? Saya akan membahasnya bersama dengan Ketua DPP PDI Perjuangan ada Andreas Hugo Pereira, kemudian anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Andre Rosiade, dan juga peneliti indikator politik Indonesia Bawono Kumoro, serta analis politik Ray Rangkuti. Selamat sore Bapak-Bapak, terima kasih sudah bergabung di Prime Time News hari ini. Bang Andreas, sudah bisa mendengar suara saya? Selamat sore. Sudah, Oke. Selamat sore. Baik. Bang Andreas, saya mulai dulu dari Anda karena akhirnya PDI Perjuangan dan koalisinya mengumumkan Mahfud MD sebagai bacawa pres Ganjar. Tapi beda nih Bang Andreas, kalau deklarasi Ganjar sebelumnya sebagai bacawa pres itu kan dihadiri oleh Presiden Jokowi. Nah kali ini kenapa pengumuman Mahfud MD sebagai bacawa pres Ganjar tidak menunggu dulu Presiden Jokowi tiba di tanah air? Ya, kita semua tahu Bapak Presiden sedang menjalankan tugas negara kalau nggak salah ke China ya. Dan kita juga tahu ya mengenai bacawa pres kan Silvi rakyat Indonesia kan menunggu kan. Jadi ya saya kira pengumuman ini ya dilakukan pada momentum dan waktu yang sesuai dengan jadwal yang diberikan oleh KPU. Dan tentu ya ketika Bapak Presiden kembali, ya seperti yang tadi juga sudah disampaikan, Pak Mahfud akan melaporkan dan ya beliau juga akan tentu akan tahu nanti. Mahfud MD itu sudah atas kesepakatan Bu Mega dengan Presiden Jokowi, yang artinya ini adalah pilihan yang disukai Bu Mega dan bisa diterima oleh Presiden Jokowi. Ya kita tahu bahwa Pak Mahfud MD juga adalah ya menteri yang membantu Pak Jokowi. Sementara Mas Ganjar kan sejak awal kan di-endorse oleh Pak Jokowi juga gitu. Nah sehingga saya kira ya Pak Jokowi akan menyetujui itu gitu, dan ini baik untuk ya kontestasi Pilpres ya 2024. Jadi kan karena orang-orang yang yang mempunyai kompetensi, dan Ibu Mega tentu dengan perhitungan yang matang seperti yang tadi beliau jelaskan, memutuskan dari berbagai macam aspek pertimbangan untuk tantangan ke depan, dan Pak Jokowi sebagai kader partai tentu memahami dan menyetujui itu. Oke, baik. Saya akan ke studio dulu. Di sini sudah ada Bang Ray dan juga Mas Bawono. Saya ke Bang Ray dulu. Bang Ray, Mahfud MD resmi menjadi bacawa pres Ganjar. Masih adakah elemen of surprise buat publik atas nama ini? Saya kira nggak ada lagi. Udah selesai, tinggal didaftarkan besok. Kan nggak mungkin juga lagi menarik pencalonan Pak Mahfud gitu ya. Dan ini udah menjawab berbagai spekulasi selama ini tentang siapa yang bakal calon Ganjar ya. Tapi istilah saya ini pasangan CLBK gitu, cinta lama bersemi kembali gitu ya. Sejak 2019 kan nama Pak Mahfud sudah sering digadang-gadang bersama dengan PDI Perjuangan ya, tapi baru terrealisasi menjelang Pilpres 2024 yang lama ini gitu. Jadi ya bolehlah kita sebut ini pasangan CLBK, cinta lama bersemi kembali gitu. Nah yang kedua, apakah pemilihan ini tepat gitu? Saya kira kan ada 3 hal yang mau disasar oleh pasangan ini gitu. Pertama dan yang paling utama itu tentu soal daerah Jawa Timur kan. Ya. Ada 2 simbol di situ yang perlu diperhatikan. Warga Jawa Timur secara menyeluruh, dan yang kedua tentu saja basis NU gitu ya. Nah, dengan memilih Pak Mahfud saya kira sedikit banyak akan dapat membantu Pak Ganjar untuk masuk ke wilayah itu. Sebab katakanlah 3 wilayah di Jawa ini relatif sudah punya identifikasi masing-masing. Okay. Misalnya Jawa Tengah itu kan boleh disebut lebih dekat ke Ganjar gitu ya. Jawa Barat lebih dekat kepada Pak Prabowo, sementara DKI Jakarta dan Banten lebih dekat kepada Anies Baswedan gitu. Memang Jawa Timur ini boleh disebut daerah yang belum teridentifikasi kuat kepada salah satu dari calon presiden wakil presiden yang sekarang. Dan kemarin
Caimin lumayan bagus untuk menerobos Jawa Timur. Salah satu puncaknya adalah pertemuan yang di Sidoarjo gitu ya. Nah, oleh karena itulah kalau dibiarkan terus, diabaikan macam-macam, wah itu sangat merugikan kepada siapapun pasangan calon wakil presiden. Dan oleh karena itu keberadaan Pak Mahfud menurut saya tepat dan akan membuat persaingan makin ketat. Oke, tepat atau tidak sudah ada peneliti indikator politik Indonesia di sini, Mas Bawono. Kalau secara survei Anda, apakah Mahfud MD ini memang berpeluang untuk memberikan atau meningkatkan elektoral Ganjar, khususnya di Jawa Timur? Ya, kalau kita lihat dari hasil survei indikator politik bulan September, Mbak Zilvia, nama Pak Mahfud MD di Jawa Timur memang masuk dalam posisi 5 besar ya, sebagai figur yang dianggap pantas sebagai calon wakil presiden oleh publik di Jawa Timur. Dan saya pikir pemilihan Prof. Mahfud ini juga dimaksudkan untuk menjaga kantong suara dari PDIP dan Ganjar Pranowo di Jawa Timur. Karena ada potensi ancaman. Ancaman pertama tentu saja adalah bergabungnya Caimin dalam koalisi bersama Nasdem dan PKS dan juga mendampingi Anies Baswedan. Ini juga ancaman yang perlu sangat diperhitungkan karena Caimin adalah Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, partai kedua terbesar di Jawa Timur setelah PDIP. Ancaman kedua adalah pergerakan elektabilitas Pak Prabowo yang perlahan-lahan mulai kompetitif di Jawa Timur. Nah, dua ancaman ini yang membuat PDIP nampaknya belum merasa aman Jawa Timur dalam genggaman mereka gitu ya. Meskipun hasil survei hari ini juga menunjukkan Ganjar Pranowo masih menempati posisi teratas di Jawa Timur. Jadi pemilihan Prof. Mahfud MD ini lebih kepada bukan untuk menambah elektoral Ganjar Pranowo, tapi untuk menjaga elektoral atau basis pemilih PDIP dan juga Ganjar Pranowo di Jawa Timur. Oke, baik, lebih untuk menjaga ya. Nah, Bang Andre, setelah Anda melihat di kubu sebelah ini pasangannya ternyata adalah Prof. Mahfud MD, sebetulnya Pak Prabowo juga sudah berhitung tidak kalau bacawa pres yang bakal dipilih Ganjar itu adalah Mahfud MD? Bang Andre Rosiade. Ya, kalau itu pertanyaannya, Zilvi, hampir dari bulan lalu kita sudah tahu bahwa Prof. Mahfud akan menjadi calon wakil presidennya Mas Ganjar. Untuk itu kita ucapkan selamat, hari ini sudah diumumkan. Tapi kalau analisis ya, hampir sejak 1 bulan yang lalu hampir ketahuan bahwa Prof. Mahfud yang akan jadi cawapres Mas Ganjar. Jadi tidak ada yang baru dan istimewa dengan deklarasi hari ini, karena memang sudah hampir menjadi rahasia umum di kalangan politisi bahwa Prof. Mahfud akan menjadi wakilnya Mas Ganjar. Dan tentu kita ucapkan selamat. Begitu, Zilvi. Tidak ada yang baru, tidak ada yang istimewa, tapi apakah ini membuat koalisi Gerindra dan kawan-kawan berhitung lagi? Apabila kalau mau meminang Gibran, ini saingannya adalah Prof. Mahfud MD yang katanya adalah pendekar hukum pembela wong cilik. Gini, Zulfi, kami sudah punya 4 nama ya, sesuai yang disampaikan oleh pimpinan Koalisi Indonesia Maju Pak Prabowo waktu itu dalam rapat terakhir di forum Ketua Umum Koalisi Indonesia Maju. Nah, 4 nama ini akan segera kami putuskan minggu ini karena kami saat ini masih menunggu kepulangan Bang Zulhas dari luar negeri yang saat ini beliau berada di luar negeri dalam rangka mendampingi Presiden Joko Widodo yang melakukan kunjungan kenegaraan. Ya, dan kapan itu beliau pulang direncanakan insya Allah Sabtu beliau pulang. Sehingga setelah beliau pulang akan dilakukan rapat pengambilan keputusan forum musyawarah Ketua Umum Partai Koalisi Indonesia Maju sehingga kita bisa mengambil keputusan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Nah, disitulah nanti harapannya keputusan bisa diambil. Kenapa kami belum bisa ngambil keputusan? Karena salah satu ketua umum masih ada di luar negeri. Hanya kendala teknis saja, Zilvi. Jadi gitu. Harap bersabar, tunggu berapa hari lagi. Karena Bang Zulhas, ini ada Bang Rey yang mau bertanya nih sepertinya kepada Bang Andre atau mau menanggapi Bang Rey. Kenapa Bang Rey? Nah, saya mau nanya, itu kan ada Erick Thohir dan katanya Pak Yusril yang sudah mengurus SKCK itu. Ada nggak hubungannya dengan rencana pencalonan calon wakil presidennya Pak Prabowo? Oke, sebelum dijawab Bang Andre, kenapa kita tanyakan ini? Karena sudah beredar juga ada surat keterangan tidak pidana ya, tidak pernah dipidana yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Nah, jadi Bang Andre ini menyambung pertanyaan dari Bang Rey kepada Anda
Benarkah sekarang nama yang sedang dipertimbangkan untuk menjadi bacawa pres Prabowo Subianto adalah Erick Thohir dan Yusril Iza Mahendra? Zilvi, saya itu menghadiri rapat-rapat ya. Bahkan di rapat Dewan Pembina yang dilakukan oleh Pak Prabowo hari Senin yang lalu, Senin malam itu, Pak Prabowo menyampaikan kepada kami bahwa ada 4 nama. 4 nama ini, 1 mewakili luar Jawa, 2 mewakili Jawa Barat, 3 mewakili Jawa Tengah, yang keempat mewakili Jawa Timur. Itu 4 nama. Nah, itu akan segera diputuskan. Nah, kapan diputuskan? Ya tunggu, karena Bang Zulhas masih ada di luar negeri. Nah, kalau soal Pak Erick bikin SKCK, lalu Prof. Yusril bikin SKCK, saya terus terang tidak tahu kenapa beliau berdua bikin SKCK. Tapi yang jelas, keputusan cawapres Pak Prabowo nanti di forum musyawarah untuk mufakat para ketua umum yang insya Allah akan dilakukan setelah Bang Zulhas kembali dari luar negeri setelah mendampingi Presiden Joko Widodo dalam kunjungan kenegaraan. Kan tinggal berapa hari lagi sih? Ini hari sekarang Rabu ya. Kan besok. Ya baik, Bang Andre ngakunya tidak tahu lagi. Ini kenapa pada buat SKCK ya. Bang Rey, saya kembali ke Anda kalau begitu. Sabar, ojo ke susu, ojo ke susu besok, udah besok nih Mas Bang Andre ya. Oke, Bang Rey, kalau menurut Anda kenapa ya kok setelah putusan MK yang sebetulnya mengabulkan kepala daerah itu bisa menjadi capres-cawapres meskipun belum berusia 40 tahun, tapi nama Gibran yang semula itu menguat malah perlahan-lahan ini menghilang, malah sekarang yang kita dengarkan kandidatnya adalah Erick Thohir atau Prof. Yusril Iza Mahendra. Kenapa bisa begitu? Saya dari kemarin mengatakan ada 3 mestinya yang harus dilihat oleh Gibran untuk apakah ia siap dicalonkan atau tidak gitu. Pertama tentu unsur etik, yang kedua unsur kepantasan dan kepatutan, dan yang ketiga adalah unsur strategis gitu. Unsur etik karena dia masih anggota partai politik dari PDI Perjuangan gitu ya. Nah yang kedua unsur kepatutan ya cobalah Anda baru 3 tahun kok jadi wali kota gitu ya. Tiba-tiba sekarang melompat menjadi calon wakil presiden gitu. Sementara puluhan nama wali kota, gubernur yang mungkin ya pengalaman macam-macam dan seterusnya itu bertebaran di Indonesia gitu. Nah yang ketiga ini menurut saya yang paling penting juga tuh soal strategis. Strategis itu apa? Coba perhitungkan baik bagi penyumbangan elektoral terhadap Pak Prabowo dan juga kepada posisi Pak Jokowi gitu. Dengan intensitas sikap negatif yang hari demi hari meningkat kepada Presiden Jokowi. Kita tahu sekarang tadi Mbak Puan seperti di awal berita ini bahkan sudah mulai mengeluarkan yang mempertanyakan Pak Jokowi sebenarnya posisinya ada di mana kan kira-kira gitu. Apakah masih tetap mendukung Ganjar Pranowo atau memiliki pilihan yang lain gitu. Itu kalau sampai begitu PDI Perjuangan artinya PDI Perjuangan juga mau pakai sikap. Kalau ternyata berbeda dengan dukungan kita ya kita siap berbeda kan kira-kira gitu. Dan kalau PDI menyatakan berbeda dengan Pak Jokowi, hitungan saya kursi di DPR itu bisa menguat menjadi 314 dari blok oposisi yang terdiri dari PDI, ada Nasdem, kemungkinan Nasdem, ya, kemungkinan PKB, PKS, dan tentu saja ada P3 gitu. 5 partai itu artinya sama dengan 314 kursi di DPR. Pak Jokowi jelas berada dalam kondisi yang sulit kalau kemudian ia berbeda dengan mayoritas anggota DPR di legislatif gitu. Sementara beliau masih punya beberapa program unggulan yang sampai sekarang ini belum selesai. Dan banyak hal yang bisa kita jelaskan dalam suasana ini yang memungkinkan secara strategis kalau terus Gibran ini didorong maju, justru yang terjadi adalah alih-alih menyumbang suara mungkin kepada Pak Prabowo dengan meningkatnya sikap negatif publik terhadap suasana yang berkembang gitu. Bahkan pada tingkat tertentu agak riskan juga pada posisi Pak Jokowi sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara gitu. Hari ini Bang Andreas kita lihat Gibran tidak jadi dipanggil ke DPP PDI Perjuangan. Padahal seharusnya hari ini ya, selain karena alasan memang hari ini ada pengumuman Pak Mahfud MD sebagai bacawa pres Ganjar, apakah karena PDIP sebetulnya sudah mendapatkan konfirmasi dari Gibran bahwa ia tidak dipinang oleh Prabowo Subianto sebagai bacawa pres, makanya tidak jadi dipanggil?
bukan hal yang terlalu penting untuk dibahas hari ini. Gitu. Dalam arti bahwa hari ini kita punya agenda yang penting dan ya itu menjadi ditunggu oleh masyarakat. Sementara menyangkut Mas Gibran tentu ya bisa ditunda pada kesempatan yang lain, sehingga hari ini benar-benar kita fokus pada soal pengumuman calon wakil presiden yang sekarang sudah diketahui oleh publik, dan ini berjalan terus. Nanti malam ada deklarasi dan pertemuan dengan anak-anak muda di Gedung Arsip Nasional, dan besok akan dilakukan pendaftaran ke KPU. Jadi ada agenda-agenda yang jauh lebih penting dari itu yang berkaitan dengan pencalonan presiden yang harus kita jaga dan fokus untuk kerja ke sana. Baik, Bang Andreas, yang penting juga yang terjadi hari ini disampaikan oleh Bu Mega. Bu Mega mengingatkan soal kasih ibu. Coba kita simak dulu pernyataan selengkapnya. Untuk urusan perempuan, karena perempuan itu harus sama laki-laki. Kodratnya beda, tetapi di dalam semua haknya harus sama. Kasih Ibu Pertiwi selalu mengharapkan yang terbaik bagi seluruh anak negeri. Kasih Ibu tidak pernah berkesudahan. Hanya memberi, tidak pernah harap kembali. Jadi selalu bagai matahari. Nah, ini yang menyinari dunia. Ada apa di balik Bu Mega yang mengingatkan soal kasih ibu? Bang Andreas, boleh dijawab nanti. Kita harus jeda terlebih dahulu, pemirsa. Prime Time akan kembali sesaat lagi. Baik, pemirsa, selain Prof. Mahfud MD yang banyak menjadi sorotan pada hari ini karena namanya diumumkan sebagai bacawa pres Ganjar Pranowo, satu pernyataan dari Bu Mega juga menjadi sorotan, yaitu soal kasih ibu. Bang Andreas, apa yang melatar belakangi Bu Mega mengingatkan soal kasih ibu? Karena ada yang menduga ini Bu Mega sedang mengingatkan dalam tanda kutip anaknya yang nakal. Benar gak sih Bang Andreas? Ya, dalam pengalaman saya di PDI Perjuangan sejak lebih dari 20 tahun terakhir ini, Ibu Mega itu tadi kalau kita dengar ya, Ibu Mega itu selalu mengingatkan kita pada pentingnya sejarah. Tadi juga beliau kembali ke situ. Ibu Mega itu selalu mengingatkan pentingnya kita kembali ke akar, ke roots. Dan ibu itu adalah akar daripada kehidupan kita. Gitu. Itu mempunyai makna filosofi yang dalam untuk semua. Gitu. Dan pada kesempatan yang kesempatan yang baik ini di hadapan kedua calon presiden dan wakil presiden, juga kader-kader, dan disaksikan oleh pemirsa di seluruh Indonesia ini, Ibu Mega kembali mengingatkan itu gitu. Bahwa makna ibu itu tentu mempunyai banyak arti gitu. Di samping tentu makna harfiahnya bahwa ibu itu adalah seorang ibu, dan ibu itu juga mempunyai hubungan yang sangat dekat dengan Ibu Mega, itu mempunyai hubungan yang sangat dekat dengan ibunya, Ibu Fatmawati. Dan itu menjadi role model di dalam kehidupan Bu Mega sendiri. Gitu. Dan Ibu Mega sendiri selalu mengingatkan itu kepada kader-kadernya, dan ya di sini tentu ya Mas Ganjar, Pak Mahfud yang akan memimpin Republik ini, bahwa pentingnya kita back to roots, melihat kembali pada akar kita, yaitu pentingnya seorang ibu. Ibu Mega juga merupakan orang yang berjuang untuk persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Itu juga tadi secara letterless, secara jelas Ibu Mega ungkapkan itu gitu. Dan itu sudah bertahun-tahun beliau lakukan, dan beliau sendiri adalah role model daripada seorang pemimpin perempuan di Republik ini gitu. Bahkan di Asia, bahkan salah satu tokoh perempuan dunia gitu, dan itu diakui oleh masyarakat baik Indonesia maupun masyarakat internasional. Oke, baik.
Bang Andre, dugaan kalau hubungan Bu Mega dengan Pak Jokowi ini tidak sedang baik-baik saja itu mulai muncul ketika Pak Jokowi juga mulai memberikan endorsement kepada Ketua Umum Anda, Pak Prabowo Subianto. Tapi sekarang semakin ke sini terlihat bahwa endorsement dari Presiden Jokowi kepada Pak Prabowo itu tidak sekencang dulu. Bahkan informasi yang kami dapatkan, Gerindra dan koalisi tidak jadi meminang Gibran karena Gibran tidak direstui oleh Pak Jokowi untuk maju sebagai bacawa pres. Benarkah demikian, Bang Andre? Zilvi, saya ingin sampaikan bahwa keputusan resmi cawapres Pak Prabowo itu akan diputuskan setelah Bang Zulhas pulang dari luar negeri, setelah beliau selesai menemani Presiden Jokowi kunjungan kerja di luar negeri. Jadi saya tidak bisa berandai-andai menyebutkan siapa namanya, apakah Mas Gibran atau bukan Mas Gibran. Karena keputusan itu ada di forum musyawarah untuk mufakat para ketua umum Koalisi Indonesia Maju. Makanya saya mengutip pernyataan Pak Prabowo tadi malam, ojo gususu, ojo gurusu-gurusu, rasa gurusu. Ya sabar tiga hari lagi. Mungkin Zilvi kita nikmati dulu besok Bang Andreas dan sama Mas Anies dan Mas Ganjar datang ke KPU, ya sabar. 3 hari lagi kan nanti akan ada keputusan resmi dari Koalisi Indonesia Maju. Siapa namanya saya juga belum tahu karena itu kewenangan para ketua umum. Bisa Mas Gibran, saya yang lain. Tinggal tunggu 3 hari lagi insya Allah. Karena ini mekanisme yang kita sepakati. Musyawarah untuk mufakat. Jadi dan hubungan Pak Prabowo ya sangat dekat dengan Pak Jokowi. Karena apa? Karena Prabowo Subianto, pemerintahan Pak Prabowo 2024-2029 merupakan keberlanjutan pemerintahan Pak Jokowi. Itu komitmen Pak Prabowo. Makanya koalisi kami ada Koalisi Indonesia Maju, di mana partai-partai yang selama ini mendukung dalam pemerintahan Pak Jokowi ada dalam dukungan Pak Prabowo saat ini. Begitu, Silvi. Baik, Mas Bawono. Pasca putusan MK, peluang Gibran untuk menjadi pendamping Prabowo terlihat mengecil. Ada apa? Ya, saya kira tentu yang paling utama adalah kalau dibilang peluang dari Mas Gibran sekarang mengecil, tentu saja adalah respon publik ya. Respon publik terhadap putusan MK tersebut dan prosesnya yang cukup mengejutkan gitu ya. Yang memperbolehkan belum berusia 40 tahun bisa maju sebagai capres atau cawapres selama menjabat kepala daerah gitu, atau sedang menjabat kepala daerah. Nah, kalau kita lihat setelah itu kan respon publik banyak bermunculan. Nah, mungkin dari sana ada hal yang menjadi kekhawatiran, katakanlah demikian, dari sisi Pak Jokowi, sehingga nama Mas Gibran kemudian ditimbang ulang, dikalkulasi ulang. Apakah akan diteruskan sebagai salah satu kandidat pendamping Pak Prabowo atau tidak, atau justru ada nama lain yang bisa menjadi opsi. Karena kan satu hari ini misalnya tadi Mbak Sylvia sampaikan juga beredar surat keterangan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk Pak Erick Thohir, juga surat SKCK dari kepolisian untuk Pak Erick Thohir. Nah, apakah kemudian alternatifnya adalah Pak Erick Thohir? Tentu kita akan lihat dalam beberapa hari ke depan. Oke, baik. Bang Rey, kalau menurut Anda peluang Gibran yang mengecil untuk menjadi bacawa pres dari Prabowo Subianto itu karena pada akhirnya keluarga Jokowi takut untuk mengambil sikap berseberangan dengan PDIP, atau lebih takut dengan respon negatif publik? Dua-duanya. Itu yang saya sebut tadi, ini ada pertimbangan ketiga namanya pertimbangan strategis ya. Pertimbangan strategis itu adalah selama 1 minggu ini nama baik Pak Jokowi dan juga Gibran itu relatif mendapatkan respon yang negatif dari publik. Dan harus ingat, ada komunitas yang menyebut diri sebagai deklarasi Juanda kemarin, itu menghimpun lebih dari 200 orang-orang yang cukup baik di Republik ini, dari kelompok agamawan, rohanian, budayawan, ya, macam-macam akademisi, macam-macam di dalamnya, yang menyatakan keprihatinan atas situasi yang terjadi saat ini, yang mereka menyebut tidak luput dari ketidakjelasan sikap Pak Jokowi terhadap situasi yang berkembang gitu. Jadi kalau Pak Jokowi misalnya meneruskan suasana ini, katakanlah terus-menerus dengan situasi seperti, Pak Jokowi kehilangan banyak hal. Dan itu menurut saya nggak strategis bagi dirinya untuk memimpin Republik ini setidaknya dalam 1 tahun ke depan.
dia kehilangan mungkin PDI Perjuangan, yang udah jelas Nasdem, PKB udah jelas juga, mungkin akan kehilangan P3 dan kehilangan civil society yang selama ini relatif mendukung beliau gitu. Lalu kalau ada sesuatu yang katakanlah misalnya mengganjal dalam perjalanan politik, kemana beliau akan pergi? Sementara di DPR komposisi suaranya saya sudah sebutkan tadi 314 berbanding sebaliknya. Itu artinya yang boleh jadi berbeda dengan Pak Jokowi itu ada sekitar 55-60% di legislatif itu. Baik. Nah itu yang saya sebut strategis. Jadi kalau tetap dipaksakan, dimajukan, itu yang saya sebut tadi, alih-alih bisa mendorong dan menaikkan elektabilitas Pak Prabowo, bahkan boleh jadi ya efeknya kepada Pak Jokowi yang sedikit banyak akan merepotkan Pak Jokowi mengelola pemerintahan 1 tahun ke depan gitu. Baik, oke. Berikutnya Bang Rey, Mas Bawono, dan juga Bang Andreas. Bang Andre, kita akan bahas soal, ada yang saya ingin tanyakan juga kepada Bang Andre, soal tadi nama Erick Thohir sudah. Nama Prof. Yusril Iza Mahendra kita sudah lihat. Surat yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ada satu nama lagi yang selama ini santer, baik itu di kubunya PDIP maupun di kubunya Koalisi Indonesia Maju, Ibu Khofifah Indar Parawansa. Apakah betul Bu Khofifah juga sudah tidak masuk dalam bursa Bacawapres Prabowo Subianto? Atau akan menyusul lagi surat kita lihat atas nama Bu Khofifah? Kita akan bahas sesaat lagi pemirsa, usai jeda. Baik pemirsa, sebelum kami lanjutkan lagi perbincangan, sebelumnya kami informasikan kembali kepada Anda bahwa tinggal 1 hari lagi atau besok pendaftaran Capres-Cawapres sudah akan dimulai. Nah, mari kita lihat pasangan yang sudah terbentuk dan pasangan yang hampir terbentuk. Saat ini yang sudah terbentuk adalah 2 pasangan yang sudah mendeklarasikan diri, yaitu pasangan Anies Mohaimin yang mendeklarasikan diri pada tanggal 2 September 2023 dan sudah mengonfirmasi bahwa akan mendaftarkan diri besok. Kemudian juga pasangan Ganjar dan Mahfud MD yang mendeklarasikan diri hari ini dan juga akan mendaftarkan diri besok tanggal 19 Oktober. Tinggal Prabowo yang belum mengumumkan siapa bacawapresnya. Berikutnya kita akan lihat bagaimana peta koalisi yang sudah terbentuk. Sejauh ini ada 3 poros pemirsa. Yang pertama adalah poros Anies Baswedan Mohaimin Iskandar yang didukung dengan sejumlah partai dengan kekuatan suaranya itu ada 167 kursi atau sekitar 29,05%. Kemudian koalisi Ganjar Pranowo Mahfud MD yang didukung oleh sejumlah partai juga dan suaranya itu mencapai 147 kursi atau sekitar 25,56%. Ada lagi Prabowo Subianto dengan koalisi besarnya mencapai 261 kursi dengan persentase sekitar 45% lebih. Nah, kita akan lihat berikutnya seperti apa profil dari masing-masing pasangan ini. Anies Baswedan kita kenal sebagai sosok akademisi, merupakan mantan rektor, kemudian juga mantan Mendikbud, dan terakhir mengemban jabatan sebagai Gubernur DKI Jakarta. Sementara Mohaimin Iskandar pernah menjadi anggota legislatif, ketua umum PKB, dan juga mantan menteri. Berikutnya kita lihat untuk pasangan Ganjar dengan Mahfud MD. Ganjar jabatan terakhirnya adalah Gubernur Jawa Tengah, sebelumnya juga pernah menjadi anggota DPR. Sementara Mahfud MD ini lengkap dari posisi eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif. Berikutnya kita lihat Prabowo Subianto, sepanjang karirnya ini banyak berkarir di dunia militer. Prabowo Subianto dikenal sebagai mantan Danjen Kopassus, mantan Pangkostrat, kemudian Ketua Umum Partai Gerindra tentu saja, dan saat ini menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Siapakah sosok bacawapresnya kita belum tahu, tapi menurut sejumlah survei ada beberapa sosok yang berpotensi menjadi bacawapres Prabowo Subianto. Kita lihat di survei ada 3 nama setidaknya yang menonjol. Ada nama Erick Thohir dengan 22,7%, kemudian Khofifah dengan 20,6%, dan Gibran dengan 9,7%. Ini menurut survei Indikator Politik Indonesia, khususnya ya di wilayah Jawa Timur. Oleh karena itu pemirsa, saya kembali lagi ke Bang Andre Rosiade. Tadi menyambung pertanyaan saya, apakah Bu Khofifah juga dimintakan untuk membuat SKCK nih Bang Andre? Jadi Zilvi, tadi saya sudah menyampaikan ada 4 nama yang masih ada dan disepakati dalam Koalisi Indonesia Maju. Yakni yang pertama mewakili luar Jawa, yang kedua mewakili Jawa Tengah, yang ketiga mewakili Jawa Barat, yang keempat mewakili Jawa Timur. Siapa saja nama pastinya ya terjemahkan sendiri. Tapi yang jelas dari 4 nama itu siapa yang akan dipilih,
saya ulangi lagi, tunggu hasil forum para ketua umum untuk musyawarah untuk mufakat hari Sabtu depan setelah Bang Zul kembali dari luar negeri. Nah di luar itu saya tidak bisa menjawab, Zilvi, karena memang forum musyawarah untuk mufakat para ketua umum belum dilakukan, gitu loh Zilvi. Jadi itulah mekanisme yang kita sepakati bersama-sama, karena yang mengambil keputusan itu adalah Pak Prabowo bersama forum ketua umum, bukan ditentukan oleh satu orang baru dipanggil para ketua umum yang lain. Itu bedanya kita. Kalau kita duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, tanpa politik tinggi seranting. Inilah yang menyebabkan Koalisi Indonesia Maju itu sangat solid, sangat nyaman bekerja sama, karena tidak ada Bang politik Andre. tinggi seranting. Semua duduk sama rendah. Bang Andre konsisten ya dengan jawabannya. Duduk sama Oke, tapi saya ingin konsisten juga menanyakan soal Bukoviva ini, karena beredar informasi bahwa sebetulnya Pak Prabowo diminta Presiden Jokowi untuk memilih Kofifa sebagai bacawa pres, namun Gubernur Jawa Timur itu menolak tawaran tersebut. Bagaimana itu Bang Andre? Benar tidak? Zilvi, sekali lagi saya sampaikan ada 4 daftar namanya. 1. Yang kedua, Zilvi, saya tidak ingin mendahului takdir siapa yang dipilih, karena itulah kewenangan para ketua umum. Tapi kalau ada yang, saya rasa tidak ada yang menolak ya tawaran Pak Prabowo ya. Karena Pak Prabowo surveinya alhamdulillah nomor 1 saat ini, bahkan head to head dengan Mas Ganjar kami unggul 11% gitu. Dan didukung oleh koalisi yang sangat kuat dan besar dan serta solid. Jadi saya nggak tahu ya hoax dari mana Zilvi dapatkan, tapi yang jelas saya ingin tegaskan ya, keputusan nanti akan diambil di forum ketua umum. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Tapi kalau bicara survei angka, Pak Prabowo sangat menarik. Bahkan head to head pun, meskipun difitnah, diserang dengan sebaran hoax, tapi Pak Prabowo alhamdulillah head to head unggul 11% di atas Mas Ganjar. Itu patut kami syukuri. Dan itu menunjukkan dukungan rakyat yang begitu besar kepada Pak Prabowo. Oke, terima kasih Bang Andre. Sekarang pindah ke Bang Andreas. Bang Andreas, kalau kita lihat Bang Andre pede dengan survei Pak Prabowo begitu ya. Tapi kalau kita lihat sampai sekarang faktanya belum ada bacawa pres pendamping Prabowo Subianto. Apakah situasi ini menguntungkan buat Ganjar Mahfud MD, Bang Andreas? Paling nggak saya dengar tadi suara Bung Andre Rosiade agak tone-nya agak menurun gitu. Optimisnya masih tinggi tuh, tone-nya agak menurun. Artinya apa menurut Bang Andreas? Artinya gini, artinya ya di pemilu dimanapun di dunia ini, karena toh akhirnya akumulasi dari poin itu adalah 100% kan suara itu. Jadi kalau ada yang menurun pasti ada yang naik gitu. Dan itu dinamika itu selalu akan terjadi gitu di dalam setiap perkembangan di dalam politik menuju pada suatu kontestasi, baik itu pilpres atau pilkada sekalipun. Oleh karena itu yang harus dilakukan adalah menjaga konsistensi, gitu. Menjaga konsistensi di dalam proses pengambilan keputusan, kemudian pelaksanaan program-program. Nah disitulah misalnya kalau ya partai-partai kerjasama partai-partai yang mendukung Mas Ganjar, Ibu Mega kan mengingatkan kan, bilang ya biarkanlah mereka berdansa-dansi, nanti sampai pada ketika lagunya berhenti ya nanti juga stop juga gitu. Nah PDI Perjuangan melihat perkembangan dan dinamika yang terjadi itu bersama dengan teman-teman partai pendukung Mas Ganjar, ya kemudian pada momentum yang tepat ya kita umumkan gitu, bahwa apakah itu menguntungkan atau tidak ya rakyat yang akan menilai dan memberikan ya poin untuk pasangan Mas Ganjar dan Pak Mahfud MD gitu. Kita lihat kan bagaimana dinamika yang terjadi kemarin ketika keputusan Mahkamah Konstitusi gitu. Tadi yang dianalisa oleh Bung Ray Rangkuti tadi kan. Ya beberapa waktu kan begitu semangatnya ini kan mendukung pasangan Pak Prabowo dan Mas Gibran, bahkan balihonya sudah di mana-mana gitu. Di kampung saya aja sudah dipersiapkan balihonya, tapi ada juga yang saya tahu tidak dipasang akhirnya. Jadi hal-hal seperti itu ya bagaimana itu tadi Pak Mas Ray Rangkuti kan tepat sekali menganalisa.
ada poin strategis yang harus dipertimbangkan gitu. Bahkan kadang-kadang ya sudah maju harus mundur lagi gitu. Nah, tapi di PDI Perjuangan kita hitung betul dalam proses sehingga ketika putusan itu dibuat ya kita point of no return gitu dan berjalan untuk dengan mempercepat akselerasi dukungan-dukungan itu gitu. Oke, baik kalau begitu. Terima kasih Bang Andreas dan juga Bang Andre Rosiade sudah bergabung bersama kami di Prime Time News hari ini. Besok kita nantikan bersama-sama pendaftaran Capres dan Cawapres. Ya, Bang Andre kita masih tunggu ya baca pres Pak Prabowo. Terima kasih. Oke, saya akan lanjut dengan dua narasumber di studio ke Mas Bawono dulu. Mas Bawono, Pak Prabowo kan selalu menyampaikan juga bahwa dia adalah timnya Pak Jokowi, dia tegak lurus dengan Presiden Jokowi. Apakah sampai hari ini Pak Prabowo ini masih menunggu juga petunjuk dari Presiden Jokowi untuk memilih siapa baca presnya? Ya, saya kira memang menunggu kepulangan Pak Jokowi dari kunjungan di luar negeri ya, di Tiongkok gitu ya. Karena bagaimanapun Pak Jokowi ini penting bagi Pak Prabowo karena data survei menunjukkan adanya pergerakan elektabilitas naik Pak Prabowo sepanjang tahun 2023 ini itu terutama karena disumbangkan oleh dukungan secara tidak langsung diberikan oleh Pak Jokowi melalui sejumlah kode, ajakan untuk turun ke lapangan dan sebagainya. Oleh karena itu, siapa yang kemudian akan menjadi cawapres Pak Prabowo, saya kira akan juga mendengar masukan dari Pak Jokowi ya. Jadi faktor variabel yang menentukan siapa yang akan menjadi pendamping dari Pak Prabowo. Dan boleh jadi orang yang akan menjadi running mate bagi Pak Prabowo tersebut adalah merepresentasikan figur yang memiliki kedekatan dengan Pak Jokowi. Baik secara personal maupun secara politik gitu. Dan Erick Thohir memenuhi kriteria itu? Ya, kita tahu Pak Erick Thohir merupakan ketua tim pemenangan nasional Pak Jokowi pada 2019 dan salah satu menteri yang diberikan kepercayaan oleh Pak Jokowi, misalnya ketika Pak Luhut sedang mengalami gangguan kesehatan, Pak Jokowi menunjuk Pak Erick Thohir sebagai menteri ad interim. Saya kira itu nanti akan bisa dibuktikan oleh perjalanan waktu seiring dengan pendaftaran pasangan calon siapa yang akan mendampingi Pak Jokowi. Adalah orang yang merepresentasikan kedekatan dengan Pak Jokowi. Masih tetap begitu ya. Oke, terakhir Bang Rey, kalau kita lihat situasi saat ini apakah PDI Perjuangan sedang dalam posisi diuntungkan? Karena ketika Mahkamah Konstitusi terutama ketuanya menjadi sorotan, yang menjadi calon Pak Ganjar adalah mantan ketua MK yang punya citra bersih. Kemudian apakah apakah Prabowo sedang berada dalam kondisi gamang karena ternyata Gibran tidak direstui Pak Jokowi untuk menjadi bacawa presnya? Aku tertarik yang kedua tuh. Kalau yang pertama itu nantilah dilihat oleh indikator efek dari kehadiran Pak Mahfud di pasangannya Ganjar gitu ya. Tapi yang kedua ini menurut saya menunjukkan kepada kita sekarang makin complicated tuh di lingkungannya Pak Prabowo gitu. Nggak semudah yang dibayangkan gitu. Karena itu tadi ada intensitas sikap negatif publik yang cukup kuat terhadap kehadiran Gibran dan juga mungkin kepada Pak Presiden Jokowi. Nah seiring dengan itu kemungkinan besar wibawa Pak Jokowi juga mulai berkurang di tengah komunitas para pendukung Pak Prabowo gitu. Sehingga kalaupun kemudian Pak Jokowi misalnya mengendorse 1-2 nama, itu belum tentu masuk tuh di kalangan mereka. Masih bisa juga jadi perdebatan. Misalnya begini, apakah kalau misalnya, ini mengandai, apakah misalnya kalau Pak Jokowi meminta supaya Erick Thohir yang ditunjuk, belum tentu. Pertanyaannya apa Golkar mau? Gitu. Golkar ini kan seolah partai besar yang dilewatin aja gitu loh, seperti nggak punya peran apa-apa dalam situasi yang kayak begitu, ikut manut aja nggak menentukan gitu. Nah itu yang pertama tuh kan. Yang kedua adalah misalnya kalau menunjuk Ibu Khofifah, lagi-lagi apakah Golkar mau? Jadi sebetulnya yang terjadi sekarang ini adalah kemungkinan ada sikap resisten terhadap apa yang disebut dengan petunjuk Pak Jokowi itu di internal Pak Prabowo ini, dan saya kira ini bisa 1-2 hari baru bisa mereka petakan bagaimana mestinya, atau setidaknya menunggu Pak Jokowi pulang dari luar negeri ke tanah air gitu. Baik, kalau begitu terima kasih analisanya Bang Rey dan juga Mas Bawono. Terima kasih. Pemirsa, Baca Pres dan Bacawa Pres Koalisi Perubahan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar siap mendaftar ke KPU besok. Informasinya usai jeda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.